Disclaimer, konten ini mengandung kekerasan dan hanya ditujukan untuk tujuan edukasi. Tidak disarankan untuk penonton di bawah umur atau individu yang sensitif terhadap kekerasan. Jika merasa terganggu, segera hentikan menonton. Topeng penyiksaan, Sojek peninggalan menyeramkan dari Jerman abad ke-19. Dalam buku sejarah, hanya sedikit artefak yang menyampaikan sisi gelap kecerdikan manusia sekuat alat penyiksaan. Di antara alat-alat yang mengerikan ini, topeng penyiksaan, Sojek, menonjol sebagai peninggalan yang sangat menghantui. Berasal dari Jerman abad ke-19, topeng perunggu ini tidak hanya melambangkan kekejaman masa lalu tetapi juga berfungsi sebagai pengingat yang menyentuh tentang sejauh mana masyarakat telah berusaha untuk menegakkan kesesuaian dan menghukum perbedaan pendapat. Video ini menyelidiki sejarah, desain, dan signifikansi topeng penyiksaan Sojek, mengeksplorasi konteksnya dalam kerangka hukuman dan kontrol historis yang lebih luas. Penemuan dan penamaan. Topeng penyiksaan Sojek ditemukan pada awal abad ke-21 selama penggalian di daerah terpencil di Jerman. Dinamai karena ekspresi wajahnya yang khas dan aneh yang mencerminkan meme internet modern, Sojek, topeng tersebut telah menarik minat para sejarawan dan antropolog sejak ditemukan. Meskipun dikaitkan dengan meme tersebut, tujuan topeng tersebut sama sekali tidak ringan. Itu adalah alat penghinaan dan kontrol, yang dirancang untuk menegakkan norma-norma sosial melalui rasa takut dan penderitaan. Desain dan konstruksi. Dibuat dari perunggu, topeng Sojek adalah karya logam yang mengesankan. Dengan berat sekitar 10 pon, topeng ini dirancang agar pas di atas kepala korban, menutupi seluruh wajah dan sebagian leher. Topeng ini memiliki fitur wajah yang dilebih-lebihkan, mata lebar dan melotot, mulut terbuka yang terpelintir dalam ekspresi aneh, dan pipi yang terdistorsi. Fitur-fitur ini tidak hanya dimaksudkan untuk merendahkan martabat pemakainya tetapi juga untuk memperkuat penghinaan mereka. Bagian dalam topeng sama mengganggunya dengan bagian luarnya. Topeng ini dilapisi dengan paku-paku kecil dan tajam yang dirancang untuk menekan kulit dengan menyakitkan saat dikenakan. Titik-titik tekanan yang diciptakan oleh paku-paku ini akan menyebabkan ketidaknyamanan yang konstan, sehingga mustahil bagi pemakainya untuk menemukan kelegaan. Rasa sakit fisik yang terus-menerus ini diperparah oleh siksaan psikologis karena ditampilkan di depan umum dengan cara yang merendahkan seperti itu. Konteks sejarah. Untuk memahami arti penting topeng Sojek, penting untuk menempatkannya dalam konteks masyarakat Jerman abad ke-19. Selama periode ini, Eropa mengalami pergolakan sosial dan politik yang signifikan. Revolusi industri sedang berlangsung, membawa serta perubahan dramatis dalam tatanan sosial. Struktur kekuasaan tradisional sedang ditantang, dan pihak berwenang sering menggunakan metode yang keras untuk mempertahankan kendali dan ketertiban. Alat penyiksaan seperti topeng Sojek digunakan tidak hanya untuk menghukum tetapi juga sebagai pencegah. Penghinaan di depan umum adalah metode umum untuk menegakkan kesesuaian dan mencegah perbedaan pendapat. Dengan menjadikan individu sebagai sasaran perlakuan brutal seperti itu, pihak berwenang bertujuan untuk mengirim pesan yang jelas kepada masyarakat, penyimpangan tidak akan ditoleransi, dan konsekuensi dari pelanggaran hukum sangat berat. Penggunaan dan aplikasi. Topeng Sojek biasanya digunakan bersamaan dengan bentuk hukuman lainnya. Korban mungkin diarak di jalan, dirantai di alun-alun, atau dipajang di pintu masuk desa atau kota mereka. Penampilan topeng yang mengerikan memastikan bahwa orang tersebut langsung dikenali dan menjadi sasaran cemoohan dan ejekan dari penonton. Catatan dari periode tersebut menunjukkan bahwa topeng tersebut digunakan untuk berbagai pelanggaran, mulai dari pencurian dan perzinahan hingga perbedaan pendapat dan ajaran sesat. Tingkat keparahan hukuman seringkali bergantung pada status sosial korban dan ancaman yang mereka timbulkan terhadap tatanan yang ditetapkan. Individu kelas bawah dan mereka yang dianggap menantang otoritas lebih mungkin menghadapi bentuk hukuman yang ekstrim tersebut. Dampak psikologis. Dampak psikologis dari penggunaan topeng Sojek tidak dapat diremehkan. Di luar rasa sakit fisik yang ditimbulkan oleh paku-paku, tujuan utama topeng tersebut adalah untuk merendahkan martabat dan merendahkan martabat.
Fitur topeng yang dilebih-lebihkan berfungsi untuk melucuti identitas individu tersebut, mereduksi mereka menjadi karikatur yang mengerikan di mata komunitas mereka. Dehumanisasi ini berdampak jangka panjang pada para korban. Banyak yang dikucilkan bahkan setelah hukuman mereka berakhir, menanggung stigma sosial karena dipermalukan di depan umum. Trauma dari pengalaman seperti itu dapat menyebabkan kerusakan psikologis jangka panjang, termasuk kecemasan, depresi, dan rasa malu yang mendalam. Refleksi modern. Di dunia saat ini, topeng Sojek menjadi pengingat nyata tentang kapasitas manusia untuk melakukan kekejaman. Meskipun penggunaan khusus perangkat semacam itu sebagian besar telah memudar dalam sejarah, dorongan mendasar untuk mengendalikan dan menghukum melalui penghinaan tetap ada dalam berbagai bentuk. Masyarakat modern harus bergulat dengan warisan praktik semacam itu, mengakui pentingnya martabat manusia dan kebutuhan untuk bergerak melampaui pendekatan hukuman terhadap keadilan. Penemuan topeng Sojek juga telah memicu diskusi tentang etika memamerkan dan mempelajari artefak semacam itu. Museum dan lembaga akademis harus menyeimbangkan nilai pendidikan dari barang-barang ini dengan kepekaan terhadap penderitaan yang diwakilinya. Dengan mengontekstualisasikan topeng dalam kerangka sejarahnya, mereka dapat memberikan wawasan berharga tentang masa lalu sambil menghormati pengalaman mereka yang menderita di bawah rezim yang brutal tersebut. Kesimpulan. Topeng penyiksaan Sojek adalah artefak mengerikan yang merangkum aspek-aspek gelap masyarakat Jerman abad ke-19. Desain dan tujuannya mencerminkan masa ketika penghinaan publik dan siksaan fisik merupakan alat kontrol dan keselarasan. Saat kita mempelajari dan merenungkan perangkat semacam itu, kita diingatkan tentang kemajuan yang telah kita buat dalam hak asasi manusia dan keadilan, sekaligus mengakui tantangan yang sedang berlangsung dalam memastikan martabat dan rasa hormat bagi semua individu. Dengan melestarikan dan menganalisis artefak-artefak ini, kita tidak hanya mengingat masa lalu, tetapi juga memperkuat komitmen kita untuk masa depan yang lebih manusiawi dan adil. Topeng Sojek, dengan ekspresi aneh dan sejarahnya yang menyakitkan, berfungsi sebagai simbol kuat tentang pentingnya kasih sayang dan bahaya dehumanisasi. Saat kita melangkah maju, mari kita bawa pelajaran ini bersama kita, berjuang untuk membangun dunia di mana keadilan diukur bukan dengan kekejaman, tetapi dengan pemahaman dan empati.